Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Abdul Malik Siregar, 2. Nindya Putri, 3. Nazwa Diandra, 4. Tika Purwanti, 5. Erika Nur Pramudita, dan 6. Rezna Azhara Maharani. Izinkan kami untuk berdiskusi mengenai topik yaitu apakah pada era sekarang filsafat menjadi tidak penting keberadaannya? Kemudian, bagaimana relevansinya dengan Pancasila sebagai sistem filsafat? Dan yang terakhir, berikan strategi terbaikmu untuk kita yang hidup di era destruktif ini dapat memahami dan mengimplementasikan Pancasila sebagai sistem filsafat yang sesuai dengan bangsa Indonesia. Oke teman-teman, sebelum memulai pembahasan kali ini, kalian tahu gak sih arti filsafat itu sendiri apa? Mungkin ada yang mau menjawab? Izinkan saya menjawab pertanyaan balik. Yang pertama, dalam arti informal, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang kedua, dalam arti formal, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Yang ketiga, dalam arti komprehensif, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Yang keempat, dalam arti analisis linguistik, filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti, kata, dan konsep. Yang terakhir, dalam arti aktual fundamental, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Oke Erika, benar sekali pendapat Erika. Di sisi lain, filsafat mempunyai manfaat sendiri, yaitu filsafat membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Yang kedua, filsafat membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita. Karena filsafat mengajarkan bagaimana kita bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Yang ketiga, filsafat membuat kita lebih kritis. Yang keempat, filsafat mengajarkan pada kita bahwa apa yang mungkin kita terima ternyata salah atau menyesatkan. Yang kelima, filsafat mengembangkan kemampuan kita dalam menalar secara jelas. Oke teman-teman, sekarang kita kembali ke topik ya. Apakah pada era sekarang, filsafat menjadi tidak penting keberadaannya? Mungkin ada yang ingin berpendapat? Jawab, menurut saya, filsafat dari dulu hingga saat ini, filsafat masih sangat penting keberadaannya. Filsafat merupakan alam yang bebas. Manfaatnya yaitu untuk membahas suatu masalah secara mendalam dan kritis, dapat membentuk argumen dalam bentuk riset secara sistematis dan kritis, serta mengkomunikasikan ide secara efektif. Seseorang yang mendalami filsafat dengan baik dan benar tentu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Menurut saya, banyak sekali orang yang menganggap bahwasannya orang yang berfilsafat disebut orang gila. Banyak ngaurnya, bicaranya tidak dimengerti, dan masih banyak lagi hinaan kepada orang yang berfilsafat. Tanpa mereka sadari bahwasannya mempelajari ilmu filsafat itu sangatlah penting. Bahkan tidak akan ada ilmu-ilmu seperti ilmu matematika, ilmu geografi, dan ilmu-ilmu lainnya tanpa ada filsafat. Karena dengan berfilsafat lahirnya ilmu-ilmu baru. Menurut saya, keberadaan filsafat di masa sekarang sangat penting, terutama untuk para mahasiswa. Dengan filsafat, mahasiswa semakin menjadi kritis dalam bersikap dan mampu menggunakan pengetahuan filsafat sebagai landasan proses pembelajaran atau penelitian. Oke, baik teman-teman. Terima kasih atas pendapatnya semua. Selanjutnya kita akan membahas nih topik yang kedua. Bagaimana sih relevansinya Pancasila sebagai sistem filsafat? Ada yang ingin menjawab? Saya izin menjawab. Menurut pendapat saya, Pancasila sebagai filsafat mengandung nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Pancasila dapat dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dituangkan dalam suatu sistem. Saya setuju dengan pendapat Erika. Relevansi filsafat Pancasila bisa kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat bangsa yang merupakan sumber dari segala penjabaran norma baik,
norma hukum, norma moral, maupun norma kenegaraan. Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar kehidupan bangsa Indonesia mempunyai 5 sila yang menjadi pedoman hidup. Sila-sila yang dicetuskan oleh pendiri bangsa atas dasar tujuan yang sama. Terdapat butir-butir Pancasila yang masih digunakan sampai saat ini. Butir-butir Pancasila yang masih digunakan itu yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia merupakan sumber nilai bagi segala penyelenggaraan negara, baik yang bersifat kejasmanian maupun kerohanian. Hal ini berarti bahwa dalam segala aspek penyelenggaraan negara, baik yang materi yang spiritual, harus sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila secara bulat dan utuh. Dalam kaitannya dengan sila ketuhanan yang Maha Esa mempunyai makna bahwa segala aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan, bila mana dirinci masalah-masalah yang menyangkut penyelenggaraan negara antara lain meliputi penyelenggaraan negara yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual. Yang kedua yaitu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Perkataan kemanusiaan dalam sila kedua ini berarti sifat-sifat manusia menunjukkan ciri-ciri khas atau identitasnya manusia itu sendiri. Maka kemanusiaan Indonesia seperti yang dimaksud sila kedua secara keseluruhan mempunyai arti bahwa sifat manusia adalah memperlakukan manusia lain secara adil, tidak sewenang-wenang. Perlakuan hanya bisa dilaksanakan karena telah mencapai peradaban yang telah tinggi nilainya. Itulah sebabnya mengapa sila kemanusiaan yang adil dan beradab mewajibkan kepada manusia untuk senantiasa menjunjung tinggi norma-norma hukum dan moral hingga memperlakukan sesama manusia, bahkan makhluk-makhluk hewani secara adil dan beradab. Dan yang ketiga itu Persatuan Indonesia. Pengertian Persatuan Indonesia terutama dalam proses mencapai Indonesia merdeka sebagai faktor kunci, sumber semangat, dan sumber motivasi sampai tercapainya Indonesia merdeka. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa sila ini tidak menghendaki perpecahan baik sebagai bangsa maupun sebagai negara. Karena itu, walaupun bangsa Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku dan keturunan, berdiam di atas suatu wilayah luas yang terdiri dari beribu-ribu pulau, tetapi karena sifat kesatuan ini, maka tidak dapat dibagi-bagi. Jadi utuh, satu, dan tidak terpecah-pecah untuk menyeluruh. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kerakyatan ini merupakan ciri penting daripada asas kekeluargaan, karena Pancasila sendiri tidaklah lahir dari sumber asing, tetapi digali dari kepribadian Indonesia, yaitu kekeluargaan yang harmonis, di mana terdapat adanya keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan keseluruhan atau masyarakat. Sila keempat ini menjadi asas atau prinsip daripada demokrasi Pancasila yang digambarkan sebagai suatu paham demokrasi yang bersumber atau berasal pandangan bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti bahwa keadilan tersebut berlaku di segala bidang kehidupan masyarakat, baik material maupun spiritual. Maksudnya, bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan adil baik di bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan bidang-bidang lain. Adapun perwujudan dan pelaksanaan keadilan sosial tidak bisa dilepaskan dari tujuan dan cara-cara mencapai tujuan tersebut. Salah satu jalan yang dipandang paling ampuh dalam pelaksanaan sila kelima ini ialah jalan menuju asas kekeluargaan yang selaras atau harmonis. Sebab kekeluargaan merupakan suatu asas yang digali dari sifat-sifat kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Maka, untuk mencapai keadilan sosial ini, kita harus menempuh cara-cara kekeluargaan di bidang material atau kebendaan, maupun di bidang spiritual atau kerohanian. Oke teman-teman, terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya kita langsung bahas ke topik yang terakhir nih, yaitu kira-kira strategi apa sih untuk kita yang hidup di era disruptif ini dapat memahami dan dapat mengimplementasikan Pancasila sebagai sistem filsafat yang sesuai dengan bangsa Indonesia.
mungkin ada yang ingin menjawab? Izin menjawab, Malik. Menurut saya, strategi yang harus dilakukan adalah 1. Memanfaatkan platform media sosial maupun teknologi informasi yang ada merupakan metode efektif. Pemerintah bisa memanfaatkan sejumlah tokoh pengaruh atau influencer di media sosial sebagai media untuk mengenalkan nilai-nilai Pancasila. Gali berbagai nilai Pancasila yang bisa disampaikan dengan metode yang tidak menggurui dan sesuai dengan selera generasi milenial. 2. Penguatan nilai Pancasila berbasis kearifan lokal. Oke, baik, terima kasih Tika. Saya ingin menambahkan juga, untuk implementasi itu ada banyak. Yang pertama ada implementasi Pancasila dalam bidang politik. Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mengilhami dasar ontologis manusia, sebab secara kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Karenanya, kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Pengembangan politik negara terutama dalam proses reformasi dewasa ini mencerminkan kepada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila dan esensinya, sehingga praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara harus segera diakhiri. Yang kedua ada implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Di dalam dunia ilmu ekonomi terdapat istilah yang kuat, yang menang sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistik, yang berorientasi pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Kemudian yang ketiga ada implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya, hendaknya disesuaikan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat, terutama dalam rangka bangsa Indonesia melakukan reformasi di skala bidang kehidupan. Sebagai anti klimaks, proses reformasi yakni sering adanya stagnasi nilai sosial budaya dalam masyarakat, sehingga tidak mengherankan jikalau di berbagai wilayah Indonesia terjadi berbagai gejolak yang sangat meresahkan dan memprihatinkan seperti amuk massa yang cenderung anarkis, bentrok antara kelompok masyarakat satu dengan lainnya yang muaranya adalah masalah politik. Oleh karena itu, dalam pengembangan nilai sosial budaya di era reformasi dewasa ini, semua pihak turut ambil bagian mengangkat kembali nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia, sebagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Kemudian, yang terakhir ada implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan negara hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga negara maupun dalam rangka melindungi hak-hak warga negara. Pancasila sebagai dasar negara senantiasa menyesuaikan diri pada hakikat nilai kemanusiaan. Maka pertahanan dan keamanan negara harus dikembalikan pada kedudukannya seperti sedia kala, agar tercapainya harkat dan martabat manusia sebagaimana mendukung pokok negara. Baik, mungkin itu saja implementasinya. Maka dari pembahasan topik kali ini, kesimpulannya adalah peran filsafat di era sekarang sangat penting karena dengan mempelajari filsafat, kita bisa menjadi seseorang yang berpikir kritis dalam segala aspek masalah. Dan relevansi dengan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dituangkan dalam suatu sistem. Terima kasih, sekian dari kelompok kami yaitu kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.